nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, hari ini tema pelajaran sejarah adalah tentang wisata sejarah. Dengarnya sih enggak? Wisata sejarah berarti kita nanti keliling-keliling untuk melihat sejarah-sejarah kuno, ya. Nah, setuju semuanya? Setuju. Tangan buat tangan. Anak-anak, hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang wisata sejarah dengan media digital. Nah, media digital. Ya, nanti saya akan menyampaikan pembelajaran ini, media ini, ya, itu nanti bukan hanya kamu bisa melihat di sini saja, tetapi nanti kamu bisa melihat di rumah kalian. Nanti saya akan memberikan alamat situsnya untuk melihat materi ataupun juga untuk melihat tayangan-tayangan yang ada di media yang kita berikan kepada kalian. Nanti ketika kalian punya HP Android, siapa yang punya HP Android? Tangan. Oh, itu banyak sekali ya. Ya, oke. Ya, bagi yang sudah punya, manfaatkan teknologi itu untuk kebaikan, untuk pembelajaran kalian. Untuk itu, ya, kita simak semuanya. Media yang akan saya sampaikan kepada kalian ini adalah media digital, yakni Microsoft 365, yaitu program Sway. Nah, Sway, namanya aja Sway, pasti programnya itu Sway banget gitu ya. Ya, anak-anak, baiklah. Biar tidak lama-lama, Sway ini sebuah aplikasi yang berasal dari Microsoft, yaitu 365. Tampilannya adalah seperti ini, ya. Nah, ini media Sway. Nah, hari ini saya akan menyampaikan ilmu pengetahuan sosial, yakni wisata sejarah. Ya, wisata sejarah. Siapa yang pernah keliling-keliling dunia? Nggak pernah? Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Oh, bagus ya. Siapa yang pernah ke Prambanan? Oh iya. Siapa yang pernah ke Tugu Pahlawan? Oh, bagus. Siapa yang pernah ke Monas? Nggak pernah. Siapa yang pernah ke mana ini? Singosari Malang? Oh ya, bagus ya. Nanti di sini ya kalian akan bisa melihat ya wisata sejarah atau budaya-budaya sejarah yang nantinya kalian bisa lihat di rumah ya. Mana alamatnya? Alamatnya di sini, sway.com dan seterusnya. Ini nanti akan saya berikan kepada kalian dan nanti kalian bisa melihat di rumah. Tampilannya seperti ini ya. Kita mulai yang pertama. Ini tema kita hari ini ya, ini wisata sejarah. Nah, ini berbicara tentang sejarah Indonesia. Telah banyak kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan kultur ya. Ya, ini budaya. Di antaranya sejarah tentang peninggalan pada zaman dahulu, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah merdeka. Namun kali ini saya akan menceritakan dan menampilkan tentang beberapa sejarah wisata di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur yang terangkum dalam materi berikut ini. Tepuk tangan buat saya. Anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama, Candi Jago. Nah, ini namanya Candi Jago. Loh, kok gak seperti ayam jago sih? Nah, enggak loh. Ya, enggak. Ini candi. Apa candi itu? Kita klik di sini. Nah, inilah bagusnya Sway itu di sini. Klik. Nah, langsung muncul kan? Terletak di mana ini? Di Kecamatan Tumpang. Gitu ya. Di sini. Nah, ini sebuah peninggalan pada saat zaman ini agama Buddha waktu itu yang membangunnya ya. Nah, di sini dia memiliki patung-patung Hindu Jawa. Nah,
Ini berada di mana? Malang ke arah timur. Ya, ini. Berikutnya kita lihat Tanjung Kodok. Di mana Tanjung Kodok? Siapa yang tahu? Di Lamongan. Nah, apa sejarahnya Tanjung Kodok? Kita klik di sini. Klik Tanjung Kodok loh. Muncul kan? Ya. Nah, Tanjung Kodok. Nah, selain batu gajah yang unik dan berada di Kabupaten Tuban, ya, ada batu lainnya yang juga cukup unik dan berbentuk seperti satwa. Batu itu berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu yang dikenal dengan nama Batu Kodok. Lihat, bentuknya seperti kodok. Nah, gitu. Ada lagi di sini Tugu Pahlawan. Siapa yang pernah ke Tugu Pahlawan? Angkat tangan. Pernah ke Tugu Pahlawan, Karim? Belum pernah, kasihan deh. Ya, ini pernah? Belum pernah. Pernah ke Tugu Pahlawan? Pernah? Ya, bagus. Nah, di sini ya, apa sejarah tentang Tugu Pahlawan itu? Kita klik di sini. Nah, inilah Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi marka tanah kota Surabaya. Disinilah ya titik-titik terakhir perjuangan arek-arek Surabaya untuk menumpas kejahatan. Ya, anak-anak, berikutnya Jembatan Merah berada di mana ini? Surabaya. Ya, tepatnya ya kita lihat Jembatan Merah. Nah, ini di Surabaya, Jawa Timur ya, sebagai jembatan. Nah, di mana itu? Melewati Kalimas menuju Gedung Karasidenan, Surabaya. Nah, jadi inilah namanya Jembatan Merah. Nah, Jembatan Merah bukan berarti tidak punya sejarah. Dia punya sejarah yang bagus. Mengapa dikatakan merah? Itu pasti ada sejarahnya. Nanti bisa kalian lihat di materi yang saya berikan. Berikutnya, ini ada yang namanya Ampel. Nah, Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel berada di Ampel, Surabaya. Nah, inilah Masjid Ampel. Nah, kita klik di sini langsung muncul. Ya, inilah Masjid Ampel. Ada satu lagi yang lebih unik lagi. Di mana itu? Di tepatnya ini namanya Kampung Arab. Nah, ini namanya Kampung Arab. Loh, kok dikatakan Kampung Arab itulah apa? Apakah orangnya Arab semuanya? Nah, disinilah sejarahnya. Nah, itu. Anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan program sesuai? Bagus apa tidak? Bagus. Kalian melihatnya asik apa tidak? Asik. Ya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Marilah pertemuan ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, untuk itu tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, setelah kita menyaksikan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media pembelajaran digital, yaitu program Microsoft dengan aplikasi Sway, maka saya akan menjelaskan tentang lebih dekat lagi, lebih jelas lagi Sway itu bagaimana. Nah, ini saya beri tampilan. Nah, seperti inilah gambar tampilan Sway. Jadi di sini saya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial tentang wisata sejarah. Nah, di sini kita bisa insert materinya. Jadi move forward. Nah, ini kebetulan yang saya jelaskan adalah sejarah yang ada hubungannya dengan di daerah provinsi Jawa Timur. Itu beberapa
beberapa contoh wisata yang bisa kita datangi. Di antaranya yang pertama Candi Jawi. Nah, Candi Jawi ini, kalau ini adalah gambarnya, tetapi bagaimana untuk melihat keterangannya? Nah, keterangannya itu kita klik di sini. Nah, inilah Candi Jawi terletak di ini. Jadi di Candi Wates, Kecamatan Mrigen, Kabupaten Pasuruan. Untuk menghidden keterangan ini dengan cara bagaimana? Kita klik lagi di sini. Nah, ini. Kemudian lagi Candi Sumber Awan. Ini juga begitu. Nah, jadi bagusnya semua itu di sini. Jadi mereka itu kita bisa menaruh materi atau menaruh redaksinya itu tanpa diperlihatkan di gambarnya, di hidden seperti ini. Nah, ini Candi Sumber Awan. Nah, dan ini jadi ini Sumber Awan. Kemudian ini Candi Jago, ini yang berada di Kecamatan Tumpang, ya, daerah Malang ke arah timur ini. Kemudian tidak kalah pentingnya Tugu Pahlawan. Inilah yang membuat kenangan orang-orang Surabaya, yakni titik terakhir mereka berjuang untuk membebaskan Surabaya dari negara-negara yang menjajahnya. Di sini berada di kota Surabaya, tepatnya di jalan ini, di Jalan Pahlawan. Nah, itu. Kemudian kita bisa masukkan lagi. Nah, ini Tanjung Kodok seperti ini. Nah, kita bisa edit lagi. Kemudian Jembatan Merah. Ini juga di sini tampak juga gambar dari Masjid Ampel. Nah, ini kita bisa insert redaksinya di sini. Kita klik ini, kemudian nanti muncul keterangannya. Kemudian ini pun juga ini adalah Kampung Arab. Nah, ini ada keterangan di sini. Inilah Kampung Arab. Nah, pemirsa yang budiman, program Sway itu bisa kita gunakan untuk presentasi, kemudian untuk media pembelajaran, yang dimana anak-anak itu tidak hanya bisa melihat di kelas saja, tapi mereka bisa menyaksikan atau bisa mengakses lagi ketika mereka berada di rumah. Nah, ketika mereka berada di rumah, kemudian dengan keluarganya, dengan kawannya, dengan teman-temannya. Nah, kebetulan banyak dari anak-anak SD itu yang sudah mempunyai Android yang bisa digunakan dan difungsikan untuk kegiatan pembelajaran seperti ini. Maka dari itu anak-anak cukup mengetik alamat akses ini, kemudian dia langsung menelusur ke mata pelajaran IPS ini. Kita pun juga bisa menayangkan atau menampilkan pelajaran-pelajaran yang lain selain IPS. Banyak diantaranya materi-materi yang bisa kita akses di sini dan kita gunakan untuk kita taruh di aplikasi Sway agar bisa mewujudkan pembelajaran di SD Itia Bunaya ini dengan baik. Selamat menyaksikan, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.